Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 pertemuan 8. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak Bapak sudah hadir semuanya? Bagaimana keadaan kalian? Bapak doakan semoga sehat selalu tanpa ada halangan. Sudah siap kalian untuk belajar? Siapkan keperluan-keperluan belajarnya. Bapak berharap anak-anak Bapak semangat terus ya. Adapun materi yang lalu adalah substansi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bagaimana Rasul membina persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Rasul mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah untuk menciptakan kehidupan yang tenang dan tentram. Lalu Rasul membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Materi hari ini strategi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami tentang 1. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. 2. Beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka. Sebelum Bapak menguraikan materi hari ini, Bapak beri waktu kepada kalian untuk membaca. Silakan dibuka halaman 148 sampai 151 dan videonya dihentikan untuk sementara waktu. Strategi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. 1. Membangun masjid. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu berfungsi tempat beribadah, tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslimin, dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. 2. Membangun ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, diikat dengan ikatan yang kokoh, yaitu agama atau ideologi. 3. Menjalin persahabatan dengan pihak non-muslim. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas di Madinah dan diadakan perjanjian antara orang Muslim dengan orang Yahudi disebut dengan Piagam Madinah, yang isinya secara garis besarnya
tentang persamaan hak dan kewajiban. Juga menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan. Beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka. Perang Badar, perang yang pertama kali dalam sejarah Islam, terjadi pada tahun 2 Hijriah di tempat yang bernama Badar. Kedua, Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah di Bukit Uhud. Dalam Perang Uhud ini, pasukan kafir Quraisy terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang pasukan memakai baju besi, sementara pasukan muslim berjumlah 1.000 pasukan. Dalam perang Uhud ini, pasukan muslim gugur sebagai syuhada sebanyak 70 orang, termasuk di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, Perang Ahzab atau Khandak yang artinya parit terjadi pada tahun 5 Hijriah. Menghadapi pasukan musuh, kaum muslimin membuat benteng pertahanan berupa parit atas usul Salman Al-Farisi mengelilingi kota Madinah. 4. Perang Hunain terjadi setelah Fathul Makkah. Maksudnya terlepasnya kota Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy. Kelima, Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan. 1. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. 2. Beberapa peperangan antara kaum muslimin dengan musuh-musuhnya yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab atau Khandak, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Materi yang akan datang memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Coba dibuka halaman 161 sampai 163. Tugas 1. Tuliskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 2. Tuliskan peperangan kaum muslimin dengan musuh-musuhnya. Jawaban dikirim melalui Discord. Ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari mendapatkan berkah. Mari kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.